Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saril dari Universitas Mulia Balikpapan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bela negara. Bela negara sendiri, apa itu bela negara? Di sini pengertian bela negara berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998. Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan diksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini unsur dasar bela negara, di mana di sini ada cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, di sini ada fungsi dan tujuan bela negara. Di sini ada tujuan yang pertama itu mempertahankan kelangsungan hidup, bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Di sini ada fungsinya yaitu mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, merupakan kewajiban setiap negara, merupakan panggilan negara. Kemudian, mengapa kita harus bela negara? Di sini dijelaskan karena bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Itu ada di pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Kemudian bela negara secara fisik. Di sini pelaksanaannya dilakukan oleh rakyat terlatih yang terdiri dari berbagai unsur, misalnya resimen mahasiswa, perlawanan rakyat, pertahanan sipil, mitra babinsa, OKP, dan pendidikan yang di dasar militer dan lainnya. Bela negara secara non-fisik di sini dapat dilakukan dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, mencintai produk-produk dalam negeri, mempelajari dan melestarikan budaya bangsa sendiri, tidak mencemari nama baik negara, tidak terpengaruh dengan akan budaya asing yang bersifat negatif. Di sini ada dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. Yang pertama, dasarnya itu TAP MPR nomor 6 tahun 1973. Yang kedua, Undang-Undang nomor 29 tahun 1954. Yang ketiga, TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Yang keempat, TAP MPR nomor 7 tahun 2000. Yang kelima, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Dan keenam, Undang-Undang nomor 56 tahun 1999. Di sini apa manfaat yang didapatkan dari bela negara? Di sini ada manfaatnya, itu yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, dan tidak disiplin,
membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepercayaan antar sesama. Di sini apa penyebab lemahnya kesadaran bela negara? Di sini ada lemahnya kesadaran bela negara. Yang pertama, ketidakpedulian terhadap bendera dan lagu kebangsaan, kurangnya apresiasi terhadap kebudayaan dan kesenian daerah, konflik antar etnis yang mengakibatkan pertumpahan darah. Empat, tiadanya penghayatan atas arti perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Lima, ketidakadilan sosial dan ekonomi. Dan yang keenam, kurang tanggapnya pemerintah baik di pusat maupun daerah. Di sini macam-macam ancaman. Ini ancaman dari luar, contoh yang bisa membayangkan NKRI. Yang pertama, upaya menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, peredaran narkotika dan obat-obat terlarang, film-film porno atau berbagai kegiatan kebudayaan asing yang mempengaruhi bangsa Indonesia, terutama generasi muda, pada gilirannya dapat merusak budaya bangsa. Yang kedua, ancaman dari dalam ini yang dapat membahayakan NKRI itu masalah KKN, kasus narkoba, ancaman bidang politik, dan pemberontakan dan tawuran. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.